Hai FLC Family, Happy Sunday and welcome to church. Senang sekali bisa bertemu dengan FLC Family hari ini, terutama bagi Anda yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Selamat datang di GBI Forward Living Church. Bersama saya Gian, inilah FLC Sunday News untuk minggu ini. Hari ini kita mau sama-sama merayakan FLC Kids Graduation untuk semua anak-anak yang akan memulai kelas baru, dari kelas C2C menuju kelas Jam, dari kelas Jam menuju kelas J Squad, dan dari kelas J Squad menuju The Flock. Kita bersyukur atas perjalanan pertumbuhan iman yang telah dilalui bersama-sama selama ini, dan satu hal yang pasti, Tuhan selalu menyertai kita di setiap musim yang baru ini. Jika FLC Family membutuhkan dukungan doa, tim FLC Prayer dengan senang hati akan membantu dan mendukung Anda melalui doa. Atau Anda dapat mengisi form doa yang tersedia di area Home Lounge. FLC Sunday Service setiap minggunya dapat FLC Family lihat kembali di YouTube channel Forward Living Church. Untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan dan pelayanan gereja, FLC Family dapat mengunjungi Home Lounge atau menghubungi WhatsApp FLC Office di 0816 633 633 atau terhubung melalui Instagram FLC. Saat ini, kita mau bersama-sama merayakan FLC Family yang berulang tahun dan juga merayakan ulang tahun pernikahan di sepanjang minggu ini. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan, serta menerima dan mencatat setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Happy Sunday and God bless you. Shalom. Sekali lagi shalom. Saya mau lihat setiap lambaian tangannya yang antusias mau memuji nama Tuhan hari ini. Wow. Saudara antusias memuji nama Tuhan hari ini? Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala ungkapan syukur kami mau naikkan hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak kami sembah, Allah yang layak terima setiap pujian kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau buka hati kami. Beracaralah di tempat ini, bekerjalah Roh Kudus sebebas-bebasnya. Kami siap memuji dan membesarkan nama-Mu. Mari setiap yang sudah siap untuk memuji nama Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Dan sama-sama kita mau memuji nama Tuhan. Haleluya. Ajarku berdiri
bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu. Kau yang menebus setiap jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku bersatu. Serajah berkata, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terang di jalanku. Kaulah Tuhan Raja-Raja, berkuasa hidupku menyembah. Terang di jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Yesus Allah yang perkasa, Yesus Allah yang perkasa. Thank you Jesus. Oh, nyatakan Yesus Kau Tuhan Allah perkasa, perkasa. Yesus Kau Tuhan Allah perkasa. Yesus, Yesus, Yesus Kau Tuhan Allah perkasa. Come on, nyatakan Yesus Kau Tuhan Allah perkasa. Yesus Kau Tuhan Allah perkasa, perkasa. Yesus Kau Tuhan Allah perkasa. Sekali lagi, say Yesus Kau Tuhan Allah perkasa. Oh, Yesus Kau Tuhan Allah perkasa. Say Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Jadi jalanku, Kaulah Tuhan Raja-Raja. Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan apa sih, say Yesus Kau Tuhan Allah perkasa. Oh, Yesus Kau Tuhan Allah perkasa. Yesus, Yesus Kau Tuhan Allah perkasa, perkasa. Yesus Kau Tuhan Allah perkasa. Our God is great and glorious. Oh yes, we put our trust in Your name, Jesus. He's able to sing it all together. Come on, able to save and deliver us. We put our hope in Your name. Lift up your hands, sing blessing and honor, say blessing and honor, glory and power unto our God forever and ever. All of the honor, all of the praise is Yours. Yeah, Yours
Tuhan yang berperang ganti. Amin. Pada Yesus, serahkan pada Yesus, serahkan pada Yesus, serahkan. Apakah kau payah mencari-cari? Dan apakah
Yes Lord, thank you Jesus. Thank you Jesus. Kami rasakan hadirat-Mu mengalir di tempat ini Tuhan. Dan kami rindu masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu. Kami mau buka hati kami Tuhan. Kau menerima setiap lawatan Tuhan dalam hidup kami. Tilik setiap hati kami Tuhan. Hati yang rindu mau lebih lagi, mau lebih lagi merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Bekerjalah Roh Kudus sebebas-bebasnya. Thank you Jesus. Saat terindah dalam hadirat-Mu, yes. Rasakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Mengalir memenuhiku, itu yang selalu ku rindu. Memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Mari sama-sama kita angkat pujian ini dari awal. Mengalir
throne of mercy. Where would I need but at this cross of grace? How great the love, how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life, I am yours forever. So here I bow to lift you high, Jesus, you glorify. Be glorified in all things. For all my life, I am yours forever. Yesus Tuhan. Mari FLC angkat suaramu, sembah Tuhan. Kau Rajaku. For He's gone the cross, for the joy set before Him. He's gone the cross to the shame and set beside the right hand of God. That there is no other name besides the name of Jesus. Dari FLC angkat suaramu, kita sembah Raja kita dengan segala
Mari ambil kesempatan ini. Di mana engkau berdiri sekarang, hadirat Tuhan ada di tempat ini. Your Excellency, Your Highness, Your Majesty, we thank you for your presence in this place amidst us, your creation. Di mana kami bisa berdiri dan menyerap dalam hadirat-Mu, Tuhan. Saudara ambil kesempatan ini untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan. Sepanjang minggu ini berjalan hari demi hari, Tuhan ada bersamamu. Dia nyatakan kasih-Nya dalam hidupmu dengan menggenapi setiap janji-Nya buatmu. Dan di saat ini, mari katakan terima kasih kepada Tuhan. Ayo, let's fill this place with worship. Thank you, Jesus. Yes, Jesus. Tuhan, Mazmur berkata, dengan apa kami bisa membalas semua kebajikan-Mu, Tuhan. Kami mengaku segala sesuatu yang kami punya itu semua dari Engkau. Kesehatan kami, hidup kami, nafas kami Engkau berikan setiap pagi hari. Engkau bangunkan kami dari tempat yang tidur kami, Tuhan. Engkau berikan makanan yang secukupnya, minuman yang secukupnya, Tuhan. Engkau izinkan kami, Tuhan, tidak berminta-minta, sebab Engkau adalah Tuhan yang bimbing kami. Engkau adalah gembala yang baik. Dengan apa kami bisa membalas semua kebaikan-Mu, Tuhan? Tapi lewat ekspresi kami kepadamu, Tuhan. Hidup kami yang kami serahkan di hadapan-Mu sebagai korban yang hidup, Tuhan. As I worship to you, Lord, we offer ourselves as a living sacrifice to you, holy and pleasing. Terima kasih buat kesempatan ini, Tuhan. Lembutkan setiap hati kami. Bukakan hati kami lebar-lebar, Tuhan. Bukakan pikiran kami lebar-lebar, Tuhan. Sehingga firman-Mu ditanam dalam hati yang subur. Karena hanya lewat firman-Mu, hanya lewat Injil-Mu, Tuhan, there is transformation. Urapi bibir dan lidah hamba-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. I can only hide behind your mighty cross. Roh Kudus, ambil alih dari awal sampai akhir, Tuhan. Nourish us. Revive us with your wonderful, life-giving word. Terima kasih, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin, amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan yang dahsyat, FLC Church. Silakan duduk, silakan duduk. Shalom semua. Shalom. Shalom. Alright, semua siap untuk mendengar firman Tuhan. Nama saya Andy Amberita. Biasanya saudara lihat saya pakai gitar ya di sini. Tapi kali ini aku diizinkan sama Pak Gembala untuk menyampaikan isi hati Tuhan, firman Tuhan. Dan Pastor, thank you so much for the opportunity. Dan ada sedikit disclaimer ya buat semua. Saya itu lahir di Sydney, Australia. Jadi, saya masih belajar bahasa Indonesia. Sudah 2 ibadah dan itu berjalan dengan lancar. Haleluya. So by the grace of God. Tapi ya, aku berdoa ya, walaupun setiap ibadah ya FLC itu sangat-sangat suportif ya. Jadi istilahnya kalau aku nge-gap
apa sih bahasa Indonesia? Kalian jawab. Gitu. Ini ibadah yang interaktif. Tapi ya, I just pray that apa yang Tuhan mau sampaikan, Roh Kudus yang akan terjemahkan dalam hati saudara-saudara. Karena hanya Roh Kudus mengerti hidupmu sendiri. He knows you, He lives in you, and He works within you. Jadi hari ini akan larikin bahasa Indonesia, lari ke bahasa Inggris, tapi aku sih percaya little I can lah ya. Little I can. Semua siap untuk mendengar firman Tuhan. Bulan ini kita sudah mulai tema dengan free from noise. Dan aku adalah pembicara yang ketiga di mana Pak Gembala sudah berbicara dengan free from noise. Lalu Pastor Christopher Tapihero talked about kill the noise. Hari ini aku akan bahas tentang silence the noise of my will. Silence the noise of my will. Kita akan baca di Yakobus 4 ayat 1 ke 8a. Semua siap untuk membaca firman Tuhan? Aku akan baca yang pertama, lalu saudara yang kedua dan selanjutnya. Mari kita baca firman Tuhan. Dari manakah datangnya sengkata dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Ayat kedua. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu menghina diri, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ayat 4. Hai kamu orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Amen. Karena itu yang katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Semua katakan amin. Demikian firman Tuhan. Seperti aku sudah katakan bahwa the title of this message is Silence the Noise of My Will. Di 2022, setiap 17 Agustus kita rayain Indonesian Independence Day. Dan setiap tahun kita melakukannya. Jadi habis ibadah kita kumpul dan kita siapin semua activities, semua mainan. And we enjoy our fellowship together celebrating the Independence Day of Indonesia. Seru banget, pokoknya apalagi lebih seru kalau di negara orang lain. Ya, jadi orang bule Australia, what are these guys doing over here? You know, sambil mereka like cooking barbecue dan lain sebagainya. We having fun, we're loud. Orang Indonesia tuh, kalau komunitas di Australia, Indonesia tuh paling kencang suaranya. Ya, you have to know. Karena kita bangga, jarang-jarang ketemu orang Indonesia. Ya, jadi kita ketemu, kita berfellowship, kita having fun, we celebrate, dan kita suka main makan kerupuk. Ya, makan kerupuk, ambil tali dari one side to the other, kan kita kayak gitu. Itu seru. Terus habis itu ada yang ada masukin pulpen atau paku ke dalam botol, ya sih, interaktif. Ya, sih. Lalu ada yang menyong-nyong. Ada karet di sini harus menyong-nyong. Pokoknya itu udah hilang harga diri kalau main itulah. Foto-fotonya itu kacau banget. Lalu the big kicker, semua di gereja menunggu
tarik tambang. Wah, tarik tambang. Dan tarik tambang itu adalah games yang pria-pria gitu, yang sejati, yang udah pokoknya belum siap, udah pakai singlet lah, udah pakai ini Indonesia merah putih, pokoknya kayak komando gitu. Lalu mereka pelajari cara standingnya untuk dig their foot like into the ground, and then they pull. Gereja itu bisa berubah. Itu nggak kayak gereja. Mereka tuh kayak orang, ayo. Mana ada penyembahan kayak begitu, semangatnya kayak begitu. Tapi kalau tarik tambang saudara, 17 Agustus, sangat beda gereja. Bernyala-nyala. So they pull and they pull and they pull, and even ibu-ibu, student-student di situ, anak-anak juga, ayo daddy, semuanya ikut campur dan seru banget. Dan aku melihat mereka tarik-tarikan sampai uratnya keluar sini, keringatan basket kelihatan turun dari sini. But it's fun. Tanpa kita sadari saudara, tarik tambang itu it's related to us. Kenapa aku bilang kayak begitu? Karena kadang-kala tanpa kita sadari, kita main tarik tambang sama Tuhan. Kita tarik melawan Tuhan buat kehendak sendiri. Lalu Tuhan tarik untuk kehendaknya. Lucunya saudara, kita tahu fundamentalsnya, kita tahu teologinya, tetapi kita melawan Tuhan that is immovable. Hello. Yeah. Jadi ngapain kita tarik-tarik kehendak kita? Some of us feel tired, some of us feel fatigued, capek dengan dalam our spiritual life. Not because of anything else, tetapi karena kita berjuang untuk kehendak sendiri. Ada satu hamba Tuhan dibilang, a crisis happens when your will and God's will collide. A crisis happens. A clashing happens. Dan saudara-saudara, tanpa kita sadari, kita akan menghabiskan tenaga sendiri to try to pull God to our side. The only way that could end is for us to let go. Halo. Untuk kita lepaskan semua. Gampang untuk khotbahkan. Gampang untuk didengar, tetapi susah untuk dilakukan. Karena kalau kita lepas kendali kepada Tuhan, kita berserah kepada Tuhan, katakan Tuhan silakan ambil kendali. This is when the noise happens. Kalau kita akan melakukan itu, kita tanggung itu semua sendiri di bahu kita, di hati kita, di pikiran kita. Sehingga bisingan datang dan berkata, I should be further where I am now. I should be further along now. You know what that means? It means this. Seharusnya aku lebih sukses dari sekarang. Seharusnya aku sudah punya anak sekarang, udah umur. Kapan punya anak? Pernah dengar tuh? Kamu aja, kamu biayain ya. Gitu. Kapan menikah? Kalau nggak hari Sabtu, hari Minggu. Gitu. Sehingga bisikan ini starts to cloud our thoughts. Semakin kita berpikir kesana kepada diri kita sendiri, itu malah membuat jarak sama Tuhan. Halo. Apalagi yang terjadi? Why did they get what I wanted? Kenapa sih mereka yang dapat bukan saya? Membandingkan. You see, the longest battle that's been ever running throughout human history is not the battle and the conflicts, the physical conflicts, but the conflict within. Yes. The conflicts within.
Kenapa sih dia bisa dapat gak gue? Selalu membandingkan. Dia gak percaya, dia gak pernah ke gereja. Dia gak pelayanan. Tapi kenapa dia bisa dapat? Saudara, tahukah Tuhan bisa pakai segala cara untuk dia bisa ngajar kita sesuatu. Dalam setiap musim itu ada pesan Tuhan. Tetapi apakah kita peka untuk mendengar suara Tuhan? Saudara pernah duduk di dalam ujian? Hening kan? Tapi apakah kamu sendiri? Ada siapa? Ada guru-gurunya kan? Untuk apa? Kamu bisa bekerja dan selesaikan ujianmu. Demikian juga Tuhan. Kamu merasa Tuhan gak ada di situ. Tapi dia ada. Kamu cuma lagi ujian. Dia lihat dari jauh. Aman nih dia. Ngerti saudara? Jadi jangan berpikir bahwa kenapa sih dia bisa dapat not me? Apakah dia bersamaku apa enggak? Dia ada bersama saudara. Cuman bisikan-bisikan ini, the more you hear it, the more you're convinced. That's why the Bible teaches us to take every thought and set it before Christ. Guard your thoughts. It's a military term. Itu kayak 2 Roman soldiers guarding a door. Pakai tongkat kayak begini. Kalau diizinkan silakan masuk. Diinspeksi dulu siapa yang datang. Setiap pemikiran kita harus diuji dulu saudara. Jangan sampai kita orang-orang yang suka ikut emosi doang. Don't be led by your emotions. Bahkan kamu akan bakal capek dan sakit hati. God leads you with the truth. He doesn't lead you with emotions. Emotions are an important aspect of our faith. Don't get me wrong. Tapi you're not led by emotions. You're led by truth. What happens if I don't get my way? What happens if I don't go ke sekolah yang saya mau? Nggak dapat kerjaan yang saya mau, tetapi semua perjalanan interview baik kok, tapi kok nggak dapat? Kenapa mama saya harus meninggal gara kanker? Aku mau dia hidup. Aku mau lihat mama saya bisa gendong anak saya yang ketiga. Tapi saudara, ini semua bisikan. Aku percaya mama saya yang udah dipanggil Tuhan berapa tahun yang lalu. Dia sekarang udah gak sakit. Dia udah happy di Jakarta. Di Jakarta. Di sorga. Saya yang di Jakarta. Happy di sorga. Why if I don't get my way? Are we able to surrender that? Are we able to berserah kepada Tuhan bahwa Tuhan kamu ambil kendali deh. Aku percaya Tuhan, semua rencana Tuhan pasti indah. Pasti indah. What about the noise? Bisikan tentang kekhawatiran. Oh, kekhawatiran. Zaman-zaman sekarang ya. Ngeri-ngeri sedap. Kekhawatiran tuh di mana-mana. It's festering around kekhawatiran. Terutama di sini. That's why Jesus says, cast all your anxieties to me. You know what casting is? Casting is a fisherman's term. When you cast something off a boat, you need to know where you're casting it to. Harus tahu kemana. Orang nelayan itu bukan asal lempar doang. Tapi dia tahu tempat yang tertentu untuk melempar jaringan itu. Kita lemparnya kemana saudara-saudara? Ke Yesus. We cast our anxieties onto Him. Because He's the only one that can save. He's the only one who can sustain us. Ada amen. Yes. Noise of fear. What happens if everything falls apart? Ada satu quotes yang indah banget. When you think everything is falling apart, God uses that to make everything fall into place. Yes. Halo. Yeah. Tuhan bisa putarkan semua itu yang buruk bisa menjadi sesuatu yang indah. What about the noise of shame? Am I good enough? Am I pretty enough? Do I have enough makeup on? Do I have enough muscles? Are my calf muscles big enough? Yeah. Do I drive the right car? Do I have the right job? Am I good enough?
You are wonderfully and fearfully made in Jesus Christ. Can't get any more perfect than that. Wonderfully, fearfully made. What about the noise of doubt? Is God really with me? Oh, dia sudah katakan, I will never leave you nor forsake you. Jadi bisingan ini nih, tanpa kita tahu firman Tuhan, bisingan ini semakin kuat. That's why Jesus says, man should not live on bread alone, but the word of God. Jadi jangan berkata kepada saya mengenal Tuhan Yesus, kalau saya tidak mengenal firman Tuhan. Because Jesus is the word of God in flesh. You want to know more about Jesus? Read your Bible. Bukan artinya nanti pas kamu keluar dari FLC basement, kamu keluar terus selalu ada matahari terang sinar keluar. Inilah anak saya. No. Dia sudah tulis nih semua di sini untuk kamu baca. This is God breathed. The inner word of God. Kita harus mengenal firman Tuhan. Domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. My sheep hear my voice and they follow me. Yohanes 10 ayat 27. Jadi Tuhan sedang berbicara. Tapi kenapa kita gak bisa dengar? A bit of a stigma. Ya, kok bisa? Tuhan sedang berbicara tetapi saya tidak bisa mendengar. Karena kebanyakan bisingan, too much noise that's going on in your mind and your heart. Tuhan itu tidak teriak, guys. Tuhan tidak ada sekalipun di Alkitab dikatakan dia lari. Tuhan chill. Tuhan culture. He's never in a rush. And he's not going to fight for your attention. That's your job. That's your job. You know, we know his voice. Seharusnya kita tahu suaranya, tetapi kita tidak bisa mendengar. Because there's too much noise. What sort of noise? The noise that I just mentioned. The noise, notifications, DMs, emails. Buy this, buy now, upgrade. On sale. Banyak loh langsung ibu-ibu, di mana sale-nya? Termasuk istri saya. Ya. So much notification, so much clutter, so much noise. Apa yang kita sudah baca saudara-saudara? Yakobus sedang menulis kepada orang-orang Kristen seluruh dunia. Kenapa mereka menyebar? Karena ada banyak penganiayaan. Banyak penganiayaan. So many, sehingga mereka harus sebar dan mereka harus ngumpet. But you know, just a bit off topic. Throughout history, statistically, kalau ada penganiayaan, malah orang Kristen makin bertumbuh dan makin banyak. Isn't that amazing? That's amazing. I was reading that statistic a few weeks ago. Jadi semakin ada penganiayaan, semakin kita dihakimi dan lain sebagainya, melakukan ketidakadilan, semakin orang Kristen semakin bertambah. Jadi jangan takut kalau ada hal itu. Because that's what Jesus wants us to do. Jadi dia nulis ini buat mereka nih. Dibilang, dari manakah datangnya sengkata dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kita sudah baca nih. Mereka tidak maju atau forward living dalam Injil, malah mereka mundur, saudara-saudara. Untuk mencari apa? Kehendak sendiri. You cheat. You steal all for yourself untuk mengisi hawa nafsumu. Kenapa saudara? Mereka mengalami sesuatu yang bahaya sekali. Itu adalah ketidakpuasan. Ada satu orang kaya dulu namanya Rockefeller. Ada satu reporter yang nanya dia, Mr. Rockefeller, how much is enough? Rockefeller was the most richest person in the world. Industrialist.
Dan dia berkata, just a little bit more. Dia udah paling terkaya di dunia. How much is enough? Di rekening kamu, Pak. Cuma sedikit lagi. Sedikit lagi, tambah dikit lagi. Apakah hidup kita demikian, saudara? We don't find enough. Nothing is enough. Setiap bulan ada handphone baru yang keluar. Setiap tahun ada mobil baru yang keluar. Something new always come. We have to change dan lain sebagainya. When is it enough? Kapan itu sudah? Kapan kita rasa puas? Ada satu quote dikatakan, we as Christians cannot find contentment on this earth because we don't belong to this earth. Jadi kepuasan itu hanya didapat dalam Tuhan. Makanya Rasul Paulus katakan, anugerahnya cukup bagi saya. Saya bisa banyak, saya bisa sedikit, I could be in less, I could be in wealth dan lain sebagainya. Tapi Tuhan sudah cukup, anugerahnya sudah cukup bagi saya. Contentment is an important thing as Christians. Karena apa? Kalau kita rasa puas, kita tuh gak mencari sesuatu untuk mengisi hawa nafsu kita. Untuk mentambahkan hawa nafsu dalam hidup kita. So how do we fix this problem? We cannot focus on the symptom, but rather we have to focus on the root, the foundation. Ada satu orang kaya yang punya rumah yang sangat mewah. Ketika dia jalan di lorongnya, dia melihat ada satu retak di dindingnya. Dia bilang, wah itu harus dia ngomong sendiri. Itu harus diperbaiki. Dia panggil orang. Bisa gak diperbaiki? Bisa, Pak. Diperbaiki, mulus. 3 hari lagi, retaknya pindah ke sana. Bisa diperbaiki? Bisa diperbaiki. Mulus. 3 kali retak, 4 kali retak. Dia panggil orang yang sama. Yang punya rumah kayak ini orang yang beresin ini kayaknya gak jelas deh. Kok bisa balik lagi sih retaknya? Dia ambil second opinion. Datang orangnya. Bisa diperbaiki gak? Retaknya bisa diperbaikin tapi akan muncul lagi. Lah, kenapa? Masalahnya, the crack on the wall is a symptom. The problem is, the foundation is not even. Sehingga rumah itu mengalami banyak retak karena fondasinya tidak benar. Saudara, kalau kamu fondasinya dan pengetahuanmu tentang firman Tuhan tidak baik, akan banyak retak keluar di dalam hidupmu. Dan kamu rasa saya bisa menyelesaikan dan bikin mulus dengan healing. Saya bisa selesain dengan membeli sesuatu. Healing, lihat-lihat cuci mata. No. You're only treating the symptom, but not the actual cause of the problem. Makanya kita harus tahu cara hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Kalau enggak, ada banyak retak nanti muncul dalam hidupmu sendiri. Makanya penting sekali kita mengerti tentang contentment. Nah, contentment is only found, kepuasan hanya ditemukan dalam Tuhan, saudara-saudara. Nah, orang-orang ini mereka berdoa kepada Tuhan. Melainkan itu, mereka berdoa tidak dapat dan apa dikatakan di sini bahwa mereka berdoa untuk dirinya sendiri, untuk mengisi hawa nafsunya sendiri. Saudara, there is a wrong way to pray. There is a wrong way to pray. You know what one of the wrong ways to pray? Sebelum makan, di food court, lemparin sendoknya ke bawah. Terima kasih Tuhan Yesus buat makanan ini. Berkati makanan ini dalam nama Tuhan Yesus, amin. Karena gak mau orang lihat kamu berdoa. Kita berdoa secara ritualistik tapi empty rituals. Doa sebelum tidur. Terima kasih Tuhan buat hari ini saya bisa istirahat ya, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tidur. Apakah itu ada doa yang punya substance? I guarantee you, semakin malam semakin cepat doamu.
Semakin lapar kamu, semakin cepat doanya. Makanya apa? Kita harus cari tempat, spesifik waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Prayer is the currency of heaven. Makanya kita harus belajar untuk berdoa dengan yang baik. Apa doanya kayak gimana? Nggak berfokus kepada sini. We should be focusing toward other people around us. Orang di sekitar kita. Doakan mereka, doakan orang tua kita, doain orang itu yang tinggal di jalanan, yang Tuhan gerakkan hatimu untuk memberi. This is the Christian life. It's not about you. You know why? You don't belong to yourself anymore. Kamu sudah ditebus, sudah dibeli dengan darah Yesus. Jadi pemikiranmu itu bukan tentang kamu, tetapi melainkan kehendak Tuhan. Hello. Poin yang kedua. The noise of my will distances us from God. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Rasul Yakobus bertanya ini secara retorikal. Tidak ada jawabannya sih sebetulnya. Tapi dia mau mengingatkan mereka, hey, friendship with the world is enmity against God. Contohnya apa? Contohnya, kalau kamu ada satu kaki bersama Tuhan, satu kaki kepada dunia, kamu akan jatuh. You will fall. Bahkan bukan hanya itu saudara, yang lebih parahnya lagi. Bahasa Inggrisnya dikatakan, you adulterous people. Adulterous people. Orang yang berzinah. Kenapa saudara-saudara? Kita harus ada pemahaman bahwa karena kita sudah ditebus oleh dosa, kamu sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu, kamu sudah menjadi mempelainya Yesus. You are married to Christ. We are married to Christ. That's why the Bible says God is a jealous God. He doesn't want to share you with anybody. Saya ada speaker Bluetooth kita beli waktu anak kami yang ketiga lahir. Dan itu speakernya pokoknya memang agak ribet, tetapi aku belajarin untuk coba setelin. Dan saya tuh mau connect iPad saya kepada speaker ini. Tetapi saya tidak tahu speaker itu sudah link kepada handphone sus anak saya. Yang nggak tahu kenapa dia bisa nge-link itu speaker gue. Tapi ya udah. Tapi saya tanpa saya tahu itu saya coba, loh ini kok kenapa ini? Kok nggak bisa? Sehingga waktu dia keluar, oh Pak sorry maaf aku matiin Bluetoothnya. Saudara, your life is like this Bluetooth speaker. Either one or the other is connected. Either God is connected to you or the world is connected to you. You choose. Kamu harus ambil keputusan. Kamu adalah orang-orang dewasa. Orang dewasa yang bisa ambil keputusan. Anak tuh gak bisa. Hello. Makanya saudara, you need to know the gravity of your actions, of our actions. Bukan hanya saudara, saya di sini gak berdiri suci. Enggak, saya di sini seperti saudara. I fail. I try. Tetapi kita harus tahu firman Tuhan. The gravity of your offense to Jesus. This is what creates space between us with God. This noise saying, oh no, let's chase this. Kita lari, kita ambil ini dulu buat mengisikan hidup kita. Tetapi itu memang hanya yang fana, saudara-saudara. Kita kalau berteman sama dunia, seperti kita selingkuh dengan Tuhan. Dalam banget gak sih katanya ini? But this is the gravity of our actions. God doesn't make us his enemy. You need to understand that. We make God our enemy.
when we get defensive about our will. Be careful with your actions, be careful with your decisions. Makanya kita harus sangat berdoa dalam setiap keputusan kita minta Tuhan untuk ikut campur. Saudara, aku pernah ketemu sama ada satu orang. Saya lagi makan sama satu keluarga dari gereja dan dia datang mengantar sesuatu dan dia duduk, dia kenal saya, aku kenal dia. Tapi kita mulai ngomong. Dan pokoknya semua percakapan saya selalu kepada gereja. Itu salah satu cara saya menginjili gitu ya. Kamu ke gereja gak? Oh, saya gak ke gereja. Oh, kenapa? Baru kita ngobrol gitu kan. Tapi aku bertanya ini kepada dia dan dia berkata, saya gak bergereja, bro. Karena doi sudah mengambil banyak hal dari saya. Aku pikir doi itu siapa ya? Saya lihat aja. Dia bilang, Tuhan. Oh, doi. Wah, ini orang nih. Doi ini Tuhan raja segala raja dipanggil doi. Udahlah. Ya. Oke. Harus ada grace. Aku bilang gimana maksudnya? Sudah pulang ke rumah, ke surga? Enggak. Kita cerai, dia bilang. Oh, ya sama anak saya diambil. Oh. And he was blaming God. That's why he doesn't go to church. And I thought, okay. Aku tergerak untuk bertanya gini. Sebelum lu nikah, apakah kamu nanya Tuhan sebelum kamu nikah? Enggak. Jadi bro, ada hubungan apa dengan Tuhan? Minggu depannya dia ke gereja. Tapi segampang gitu saudara. Kita gak izinkan Tuhan untuk masukannya. Karena kita selalu kayak begini. Lihat diri sendiri. Focusing on what we want to focus on. Let's not be a church like that. Let us be a church who Jesus cannot wait to marry. Ada amin? Ketika dia datang kedua kali, dia ngangkat kita semua, kita bertemu di awan-awan. We will have fellowship together all day, we just worship God. Jadi saudara, kalau kamu datang hari Minggu ini pagi, siang, atau sore, dan tidak suka bernyanyi dan memuji Tuhan, I'm sorry to say in heaven you're going to be doing that 24/7 hours a day. Jadi it's best that you learn now daripada di surga nanti ya. Ya. Dikatakan, love God with all your heart, all your mind, and all your soul. 3 fakultas ini itu tidak bisa dipisahkan. Your mind affects your body affects your soul, and so on and so on. Jadi gak bisa dipisahkan, saudara. Kita semua ini, our whole being belongs to God. Nanti dikatakan gini, janganlah kamu nyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. He is a jealous God. I have to tell you this. Because when you know pacar kamu orang yang jealous, misalnya contohnya, kamu akan waspada cara gaya hidupmu. Kamu gak deketin cewek lain, you know. Kamu gak deketin hal-hal yang dia gak suka. I'm not saying that Jesus is jealous and wanting our attention, no. Tapi gini, He bought you with the precious blood of Jesus Christ. Think how you live. Think how you think. See, the way you think, what you believe will determine your behavior. Kalau kamu pikir bahwa saya itu malu, ya gak bisa melakukan hal apa-apa, ya kamu jadi minder orangnya. It'll affect the way you cannot move forward. You cannot be part of this church because everything's moving forward. Kan? Forward living church. Your anxieties, your regrets, your past traumas. Kalau kamu selalu megang kepada itu, kamu tidak bisa maju. Kalau kamu orang yang perfeksionis, idealistik, kamu gak bisa mulai sesuatu yang baru. Makanya saudara-saudara penting sekali untuk keluarkan semua, lari dari semua bisingan ini dan lari kepada Tuhan. Amen. Where there is silence, where there is peace, where there is contentment. Amen. Amen.
Poin yang ketiga. Grace begins where my will ends. Grace begins where my will ends. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak dan mengasihani orang yang rendah hati. Orang yang congkak, orangnya tipe kayak gini, menutup tangan. Tidak bisa menerima anugerah, karena anugerah buat dia itu merasa itu membuat dia small, orang yang kecil, yang butuh bantuan. Orang yang congkak itu nggak butuh bantuan, dia tahu semua kok. Dia masuk dalam satu kelompok orang congkok, bukan dia yang dengar, dia yang ngomong. Congkak, dia yang ngomong, dia yang sharing. Dia tahu lebih banyak dari kalian. Hah, itu doang? Wah, lu gak tahu hidup gue dulu. Dibanggain lagi hidup yang lama. Orang yang congkak itu, proud people will fight their way to the top. Humble people will fight their way till the bottom. You need to fight for humility. What are you fighting against? Your flesh. It's a daily war. Setiap hari. Setiap hari kamu harus belajar untuk rendah hati. Karena apa saudara-saudara? God opposes the proud but gives grace to the humble. Kamu maunya apa? Kamu maunya apa? Puji Tuhan ya. Ada second chance. Grace is everything we need. Grace is everything we need. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan yang terakhir. Silence the noise by submission. Karena itu tunduklah kepada Allah. Dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tunduklah, bahasa Yunani itu adalah ini. Hipotasso. Hipotasso itu adalah dua kata. Hipo itu adalah merendahkan, di bawah. Tasso itu adalah military word for order. Kenapa ini signifikan kepada tunduk? Because this is a military term to which you should know your rank. Tuhan di sini nih, kita di sini. Tapi kadangkala kita di atas Tuhan. Caranya gimana? Kita menyembah. Bahasa Inggris saja. We worship creation rather than creator. This is why this is so important, to remind us who is God. We worship the creator, not creation. Hipotasso. Di saat kita merendahkan diri, kita tunduk kepada Tuhan, itu berarti kita tahu bahwa there is a higher authority, a providence above us. Kita mengaku, orang congkak tuh gak bisa guys. Orang congkak istilahnya orang yang merasa bahwa kita tuh keturunan monyet. Saya bukan monyet. Saya anak Tuhan. Saya diciptakan dengan nafasnya Tuhan. Dan saya akan pakai nafas saya untuk memuliakan nama Tuhan. Tunduklah itu kayak gimana? Kita harus mengaku semua dosa kita. That's the first step. This is the roadmap back to the arms of Christ. Kita sudah melihat discontentment. Kita sudah melihat perjinahan. Kita tahu bahwa there's a second chance for us through grace. Sekarang Rasul Yakobus sedang menulis a pathway back to Christ. What does he say? Karena itu tunduklah kepada Allah.
confess your sins to God. Confess your sins to God. Kenapa saudara-saudara? When you confess your sins, you're confessing to God bahwa I was wrong. Orang congkak tidak bisa ngomong gitu. Aku salah, mana bisa? Nggak ada di vokabularinya. Kalau orang congkak selalu benar. Confessing your sin to God. Repenting before God. Remorsing before God. Regretting your actions sebelumnya. Aku minta maaf Tuhan. Yang kedua, kita harus melawan iblis. Cara kita melawan iblis gimana? Jangan kasih foothold. Jangan kasih space untuk dia bekerja. Seperti Raja Daud. Di waktu dia jalan di atas rumahnya. Dia melihat kakak Batseba lagi mandi. Wis, ada yang mandi. Dia kayak gini. Kenapa? Seharusnya dia harus lagi pentumpuran berperang. Seharusnya dia berperang. But what did he choose to do? Dia idle. He chose to idle. God told him what to do, but he chose to idle. This is what happens when you leave space for the enemy to work. You go against what God says. Oh, hallelujah. Sehingga a lot of things happen. One lie gives birth to another lie. One sin gives birth to another sin. And so on, and so on, and so on, until you confess. The blood of Christ is so powerful, it is able to forgive. Able to forgive. Dan ketika kita melawan iblis, apa yang dikatakan? Iblis akan lari dari kamu. Lari dari kamu, guys. Iblis senantiasa mencoba untuk menjatuhkan kamu. Membuka celah dalam pernikahan kamu, dalam keluarga kamu untuk menghancurkan semua itu. Tetapi ketika kamu lawan iblis, dia akan lari. Don't give the devil a foothold in your family. Forward Living Church, please. Don't give the devil a foothold. Dan yang terakhir dikatakan, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. This is so beautiful. Kenapa? Ketika kita sudah mengaku dosa kita, ketika kita berjuang untuk push the devil away dengan waspada, dengan firman Tuhan, untuk fighting against sin dan lain sebagainya, dikatakan barulah hampiri saya, Tuhan katakan. God is holy. God is holy. And He cannot be around things that are not holy. That's why we need the blood of Christ who justifies us. Ada amin? Dikatakan mendekatlah kepada saya. Selama ini saudara, aku gak tahu apa yang membuat kamu jauh dari Tuhan. Ada pada kebisingan-kebisingan yang melilingi kupingmu dan hatimu dan pikiranmu sehingga kamu tidak dengar suara Tuhan. Tapi dikatakan, draw near to me and I will draw near to you. Very simple illustration. Lucas, I'm going to say something. And you tell me if you want to listen to what I have to say, okay? Do you know what I said? No? Do you want to hear what I said? Okay. Because dia sepakat, dibilang, I want to draw near to you. Aku sepakat juga dong, aku sebagai Tuhan ya istilahnya nih. Okay, aku maju. I honor your first step. Karena dia pakai bass dan lain sebagainya alat-alat, dia gak harus maju ya. Ini buat contoh doang, contoh. Do you still want to have to say? Did you hear what I said? No? Mau dengar? Oke, saya maju. Sesuai dengan firman Tuhan. He honors your step. He honors your effort. Nah, masih mau dengar? Ayo.
Karena waktunya over, saya maju lagi ya. Saya repeat. What did I say? Tuhan mengasihi kamu. You see what happens? Praise God. You see what happens when there's intimacy, there's closeness, there's nearness. We can hear the voice of God. Saudara, apa yang saudara harus tahu, Roh Kudus tinggal di dalam hatimu. Dia lebih dekat daripada bajumu sendiri. Nah, kenapa kita susah dengar suara Roh Kudus? Karena kebanyakan pintu di dalam hati kita yang belum terbuka. The feeling of the Holy Spirit is not only about the Holy Spirit falling upon you, but opening your entire heart and all the rooms, ruangan-ruangan yang sudah terkunci di dalam hati kamu yang kamu gak izinkan Roh Kudus masuk. Ruangan ketidakkampunan, pengampunan, ya, unforgiveness, trauma, all of these things. If you let the Holy Spirit in, you will hear the voice of God. Draw near to God and He will draw near to you. And I pray lewat firman ini yang sederhana, aku berdoa agar ini akan menggantikan perspektif kita dengan hubungan kita sama Tuhan. Dalam setiap tindakan kita, dalam setiap keputusan kita, kita bertanya kepada Tuhan. Ada amin? Mari kita bangkit berdiri. You're all I want. Yes. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you I need. Help me know you I need. Sekali katakan, you're all that I want, Lord God. You're all I Kami hanya temukan kepuasan dalam Engkau, Tuhan. Help me know you I need. Help me know you I need. Sekali lagi dengan segenap hati, mari kita angkat tangan kita ke surga, tinggi-tinggi katakan. Nyanyikan kepada Tuhan, deklarasikan kepada imanmu, kepada hatimu, pada Yesus sudah cukup bagi saya. Yesus sudah cukup bagi saya. Help me know you I need. Sekali lagi katakan, you are all that I want, Jesus. You're all I Help me know you I need. Mari kita tutup mata kita. If you heard this message this afternoon and you felt something in your heart move, if you felt anything that I said this afternoon jump at you, not to condemn you but to convict you, if you want a closer, nearer relationship with God, angkat tanganmu, aku mau doain kamu. Angkat tanganmu. Gak usah lihat kiri kanan, gak usah malu, ini rumahmu. This is your house. Gak usah malu, gak usah jaga image. Tuhan tahu hidupmu, Tuhan tahu hatimu. He knows what you need. But God is so much of a gentleman that He will not force anything upon you. Melainkan kamu ambil keputusan sendiri. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Biar kelihatan. Haleluya. Yes, Jesus. Father, you see your people. They are yearning for a closeness and a nearness. Father, forgive us for our sins as we forgive those who trespass against us. And we pray, Father, that through this, as we confess our sins to you, as we live a life that is pleasing to you, live a life that is full of humility,
putting others first, mendahulukan orang lain daripada hidup kita, menyerahkan kehendak kita dan mengangkat kehendak-Mu. Aku berdoa Tuhan, Engkau berkati mereka. Berikan mereka suara-Mu yang luar biasa, yang merdu, yang manis. Berbicara kepada mereka, kuatkan mereka Tuhan. Ingatkan mereka, meneguhkan mereka Tuhan. Apapun yang mereka butuh, aku percaya Tuhan, Engkau sudah menyediakan bagi mereka. Terima kasih Bapa. Put your hands down. Father, we thank you for today. We thank you for your word that encourages us, memberikan kami nutrisi, menyegarkan jiwa kami Tuhan. Dan kami berdoa, hamba-Mu berdoa, agar kita bukan hanya mendengar Tuhan, tapi melakukannya Tuhan Yesus. Sehingga setiap hari kita membangun hubungan yang lebih intim bersama-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa ini di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. Amin. Puji Tuhan, Anda belajar sesuatu sore hari ini. Semoga 1 minggu ke depan setidaknya kita bisa merenungkan, kita bisa berbicara dengan diri kita sendiri dan dengan Roh Kudus bantu kita untuk kita bisa tahu apa aja noise yang harus kita pedam, harus kita pilah lagi, yang mana kita harus keep distance, keep away. Dan sister berdoa kita sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan. So, FLC family, ayo berikan tepuk tangan untuk Pastor Andi. Pastor Andi, thank you so much. 3 sessions full day at FLC today. So, tadi dapat sedikit bocoran dari Sister Acha. Sebenarnya biasanya Pastor Andi itu kalau berkhotbah 70 to 75% is all in English. So actually today there was more Indonesian. So well done. Dan beberapa bulan lalu di saat kita mengundang Pastor Andi, kita bilang it's okay, nanti kita juga bisa bantu untuk kasih translation. Tapi kemarin kita sempat ngobrol, kita bilang, no, I think he can do it. So, well done. Dan kita berdoa biarlah dimanapun Pastor Andi dan Sister Acha berada, biarlah terus dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi. Amin. Dan para parents, we send you congratulations untuk para parents, karena hari ini ada beberapa anak-anak yang pindah dari kelas mereka sebelumnya ke kelas berikutnya. So some of our kids at FLC Kids are celebrating graduation today. Jadi untuk para parents, mungkin you can take time after the service to take a picture, karena mereka have their mini togas, they have their certificate and medal. So they will be very proud to show you. So please be very excited also to acknowledge that they already moved up to a bigger class, and give them the confidence that next week it's okay if they come to church, mereka bisa bergabung di kelas yang baru. Dan mereka mungkin ngerasa kayak but nanti temennya beda, kakaknya beda. So parents, please work together with us untuk give encouragement untuk your kids, supaya mereka dengan penuh semangat dan percaya diri juga bisa move up dan explore dan berkenalan lagi dengan teman-teman di kelas yang baru. Amin. Dan satu informasi tambahan untuk FLC Family, karena bulan depan FLC akan melakukan FLC Social Contribution, dan kerinduan kami untuk berbagi kasih dan berbagi berkat juga untuk khususnya kali ini untuk orphanage atau yatim piatu. Dan kita akan melakukan pembagian atau sharing berkat ini pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus. So untuk Bapak Ibu yang tergerak, untuk Bapak Ibu yang ingin terlibat, mau memberikan contribution, you can scan the barcode, you can do so now or anytime later on. Dan please boleh kasih remarks di saat Bapak Ibu contribute that this is for FLC contribution. Dan kita tidak menerima sumbangan baju atau mainan atau
sembako, karena gereja akan mengumpulkan setiap dana kontribusi Bapak Ibu, dan akhirnya kita akan sama-sama yang akan sudah ada tim dari jemaat FLC juga yang memang akan menyediakan apa saja items yang akan nanti kita berikan, apa yang akan disumbangkan, dan itu semua kita tentukan berdasarkan research dan hubungan yang kita bangun dengan setiap orphanage itu kebutuhannya apa, supaya kita mau memastikan setiap kali kita memberikan kontribusi itu juga sesuai kebutuhan mereka, bukan miss the point, sekedar memberi begitu saja, tapi karena kita mau juga membangun hubungan. Dan sebenarnya ada beberapa panti yang sudah kita bekerja sama sebelum pandemi, so ada beberapa juga panti yang nanti kita akan bekerja sama lagi, dan mungkin Bapak Ibu juga tergerak untuk ambil bagian sebagai tim yang akan do the action on that Saturday. If that is you, if you want to do that, please connect with us juga at the home lounge, so our team bisa juga mengakomodir, dan our team can get in touch with you, connect with you, dan kita bisa pastikan Bapak Ibu bisa ambil bagian di FLC contribution. Dan dengan kerendahan hati, I say very much thank you for your participation, for your contribution. Tentunya, if you have more questions regarding our contribution, social activity, you can connect with us, you can connect with the team yang ada di Home Lounge, dan mereka more than happy to give you more input, more insights, and also help you also how to do the contribution. So thank you so much, dan kita berikan apresiasi untuk semua yang melayani juga hari ini. Banyak sekali yang melayani di FLC yang tidak terlihat, so please FLC family, as you go home today, tonight, boleh juga say extra thank you ke setiap volunteers yang Bapak Ibu ketemui. Give them a smile, give them a well done, thank you ya, today you did well. Dan kita mengucap syukur karena kita bisa membangun hubungan, kebersamaan, sense of belonging, karena kita di sini satu keluarga. Amin. So mari kita bangkit berdiri dan kita akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Pulanglah dengan bahagia. Jadilah gereja yang seperti Pastor Andi tadi katakan, punya keintiman dengan Tuhan, supaya dijauhkan kita dari kegelapan atau apapun batu sandungan, dan dimanapun kita berada nama Tuhan dipermuliakan. Terimalah berkat Tuhan, berkat kasih, rahmat, anugerah, damai sejahtera, bahkan sukacitanya Tuhan turun melimpah, memenuhi setiap bagian ruangan di kehidupanmu. Tidak seorang pun dilewatkan. Setiap suami, setiap kaum pria diberkati dengan berkat rohani. Setiap istri, kaum wanita dikuatkan, diteguhkan hatimu. Kasih Tuhan melimpah-limpah di kehidupanmu. Setiap anak-anak, hidupmu diberkati. Hidupmu berkembang, produktif, nama Tuhan dipermuliakan. Bahkan dimanapun saat ini, kalau Anda di kota ini sendiri yang merantau, Anda tidak sendirian, Anda tidak kesepian. Sebab kita adalah tubuh Kristus. Kita adalah keluarga. Dia Immanuel kita. Dan semuanya dilakukan di dalam persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus. Mulai dari sore hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang sudah diberkati dan siap hidup kita dipakai menjadi berkat. Sama-sama yuk semua katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ambil waktu sejenak, bersyukur, bersaat teduh, dan berfellowship lah. God bless you.